Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang turunan hasil bagi fungsi aljabar. Nah, ini merupakan bagian video yang kedua, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang turunan hasil perkalian dari fungsi aljabar. Bagaimana caranya atau apa saja untuk contoh-contoh soalnya. Contoh-contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalkan, hasil bagi fungsi aljabar yang dimana fungsinya adalah fx. Fx ini kita menentukan turunan pertamanya. Untuk menentukan turunan pertama, agar lebih mudah kita misalkan terlebih dahulu. Yaitu, misal untuk 2x ditambah 5, ini kita simbolkan dengan U. Jadi, U sama dengan 2x ditambah 5. Kemudian, karena kita membutuhkan lihat untuk dalil ketujuh atau ingat kembali untuk dalil ketujuh. Yang mana kalau dalil ketujuh ini turunan dari sebuah fungsi, apabila fungsi tersebut berbentuk sebuah pembagian, maka kita gunakan rumus ini. U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, berarti kita butuh U aksen dengan V aksen. Oke ya, boleh menyebutkan V, boleh menyebutkan V. Jadi, U aksennya, turunan dari U-nya adalah 2x ditambah 5 turunannya yang mempunyai variabel x-nya saja yang diturunkan. Mengapa demikian? Karena 5 merupakan konstanta. Jadi 5 jika diturunkan hasilnya adalah 0. Jadi ini hasilnya turunannya adalah 2. Setelah selesai sampai di sini, kita turunkan yang V-nya. V-nya adalah 3x dikurangi 4. Kemudian, berarti V aksennya berapa? V aksennya adalah 3. Sampai di sini, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Yang mana rumusnya F aksen X sama dengan U aksen dikali V. Dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Ini adalah rumus dari turunan hasil bagi. Kemudian kita substitusikan masing-masing nilainya. U aksen nilainya adalah 2. Dikali dengan V nilainya adalah 3x dikurangi 4. Kemudian kita kurangi dengan U nilainya adalah 2x ditambah 5 dan V aksen nilainya adalah 3. Nah, hati-hati untuk operasi. Di sini ada pengurangan, jadi nanti yang ada di sebelah kanan atau ruas sebelah kanan ini, kita harus teliti untuk memberikan tandanya. Oke, sekarang V kuadrat. V kuadrat ini berarti yang mana untuk V kuadratnya? Yang digunakan untuk V kuadrat adalah yang penyebutnya di sini. Jadi kita tulis 3x dikurangi 4, kemudian dikuadratkan. Kita selesaikan terlebih dahulu untuk yang bagian atasnya. Kita selesaikan 2 dikali dengan 3x. Jadi ini bentuk dari perkalian. Jadi perkalian seperti perkalian biasa atau biasa kalian menyebutkan dengan perkalian pelangi. 6x dikurangi 2 dikali 4. 2 dikali negatif 4 ya. Jadinya negatif 8. Oke. Kemudian dikurangi dengan, ini biasanya kan suka keliru, jadi dikurungkan terlebih dahulu saja. 3 dikali 2x, 6x. 5 dikali dengan 3, plus 15. Per 3x dikurangi 4 kuadrat. Sama dengan, nah di sini baru kita fokus ke dalam tandanya. Jadi 6x, yang ada x-nya kita letakkan jadikan 1 ya. Yang memiliki suku yang sama kita letakkan jadikan 1. Dikurangi 6x. Dikurangi 8, dikurangi 15 per 3x dikurangi 4 kuadrat. Nah, untuk penyebut pada hasil bagi fungsi aljabar tidak perlu dijabarkan. Jadi bentuknya dalam bentuk kuadrat seperti ini saja sudah cukup untuk mewakili hasilnya.
Jadi kita hanya memproses yang ada di atasnya saja. Mengapa demikian? Karena tidak dijabarkan pun sudah dianggap benar, gitu ya. Tapi untuk seperti kalau di dalam pembagian, eh, kalau misalkan pada soal-soal yang lainnya mungkin akan memiliki syarat yang berbeda. Tapi untuk khusus turunan hasil bagi fungsi aljabar ini tidak diuraikan, tidak apa-apa untuk menyebutnya. Sini saya lanjutkan sama dengan 6x kan dikurangi 6x itu berarti 0 ya. Oke, sekarang negatif 8 dikurangi 15. Berarti negatif 23 per 3x dikurangi 4 kuadrat. Sudah selesai sampai di sini. Inilah bentuk dari turunan pertama untuk hasil bagi fungsi aljabar yang ada di fungsi fx. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi, agar lebih teliti, gunakan permisalan yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Di soal kedua, sebelum kita bahas bersama, silakan dijawab terlebih dahulu. Boleh kalian pause dulu untuk videonya, nanti baru dilanjutkan setelah selesai. Oke ya. Nah, kita akan lanjutkan. Bagaimana untuk turunan hasil bagi fungsi aljabar yang ada di dalam layar? Masih menggunakan dalil ketujuh. Yang dimana jika turunan pertamanya kita masih menggunakan rumus U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke, satu persatu kita misalkan dulu. Misalkan yang atas ini adalah U, yang di bawah ini adalah V. Maka U sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 3. Turunan dari U-nya adalah, atau disebut dengan U aksennya adalah, ya, perhatikan yang memiliki variabel X-nya. 2 dikali dengan 1, berarti 2. Kemudian tulis X-nya, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1, berarti 2X pangkat 1. Selanjutnya, yang di sebelahnya. Biasanya angka 1 ini tidak dituliskan kalau untuk perpangkatan. Tapi di sini agar lebih jelas, jadi sementara saya tuliskan terlebih dahulu. Selanjutnya 6x. 6x berarti 6x pangkat. Di sini kan ada 1 ya sebenarnya. Jadi 1 dikurangi 1 atau 0. Atau 2x plus 6. Karena berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ini coretan nih. Nah, kita kemudian menghitung yang V-nya. V sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 7. Berarti V aksennya adalah, lakukan hal yang sama seperti kita mencari U aksen tadi. Jadi 2X dikurangi 3. Ini adalah V aksennya. Setelah itu tugasnya apa? Masukkan ke dalam rumus. Saya tulis kembali rumusnya supaya tidak keliru. F aksen X sama dengan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Masukkan satu persatu dan jangan sampai lupa bahwa di sini ada operasi pengurangan. Ya. U aksen, tulis dulu U aksen kan ini 2X ditambah 6. Ditulis 2X ditambah 6. V itu berarti yang ini yang panjang nih. Oke, X kuadrat dikurangi 3X ditambah 7. Kemudian dikurangi dengan U. U itu ini. X kuadrat ditambah 6X ditambah 3. Kemudian V aksennya 2X dikurangi 3. 2X dikurangi 3. Memang cukup agak lebih panjang, tapi ini akan diselesaikan, kalian akan lebih teliti apabila menggunakan cara ini. Oke, sekarang V kuadratnya. Seperti soal sebelumnya, kita tidak perlu repot-repot memikirkan si penyebutnya ini jika bentuknya sudah sangat besar seperti ini. Nah,
Ini kan kalau kita uraikan, nanti kalau dikali dengan pelangi itu kan jumlahnya banyak. Jadi, cukup tulis ringkas seperti ini saja sudah dibenarkan. Tapi yang atasnya harus proses sampai selesai ya. Itu bentuk kuadrat ini hanya berlaku untuk penyebutnya saja. Untuk memudahkan kalian mengingat. Nah, kita selesaikan. Saya tulis di sini karena ini membutuhkan tempat yang lebih luas. Satu persatu yang kita lakukan. Nah, supaya tidak bingung, mungkin ada yang lupa dengan perkalian pelangi, saya akan buat seperti ini. 2x dikali x kuadrat, 2x dikali negatif 3x, 2x dikali dengan 7. Kemudian, yang satunya saya buat warna orange. 6 dikali x kuadrat, 6 dikali negatif 3x, 6 dikali 7. Nah, oke, kalau sudah, saya akan kembali ke tinta warna hitam. 2x dikali x kuadrat. Hasilnya dikurungin dulu ya, supaya tidak bercampur dengan tanda yang ada di sebelah kanan ini. Oke, jadi 2x pangkat 3, kemudian 2x dikali negatif 3x kuadrat. Negatif 3x. Jadi, min 6x pangkat 2. Lihat nih, pangkatnya perhatikan juga. Dia bertambah jika dikalikan dengan variabel yang sama. Kemudian, 2x dikali dengan 7 ditambah 14x. Sudah selesai yang warna hijau, sekarang kita akan berpindah ke warna yang orange. 6x dikali x kuadrat plus 6x kuadrat. Ini nggak apa-apa ya, numbur sedikit. 6 dikali dengan negatif 3x dikurangi 18x. Kemudian 6 dikali dengan 7, 42. Selesai bagian yang di sebelah kiri. Sekarang kita lakukan hal yang sama ke bagian sebelah kanan. Nah, mungkin yang sebelah kanan ada yang lupa-lupa ingat. Oke, kita kalikan seperti ini. Ini kali ini kali ini kali ini. Untuk yang warnanya hijaunya, kemudian kita gunakan satu tinta lagi yang warna orange. Ini kali ini kali ini kali ini. Oke. Nah, kita coba lagi. Jangan lupa tandanya dikurangi dengan ini cukup panjang, jadi kita tulis x kuadrat dikali 2x, berarti 2x pangkat 3. 6x dikali dengan 2x, berarti 12x pangkat 2. 3 dikali dengan 2x, berarti 6x. Karena nggak cukup, saya tulis kecil di bawah sini ya. Untuk yang warna orange sekarang, x kuadrat dikali 2x. Jadi 2x pangkat 3. 6x dikali dengan 3. Min 18x. 3 dikali dengan negatif 3. Min 9. Oke, tutup kurung, dibagi. Jangan lupa pembagiannya nih. Bagi dengan x kuadrat min 3x ditambah 7 kuadrat. Oke, sekarang kita teliti terlebih dahulu untuk yang punya variabel yang sama. Oke ya. Bentar, min 3x. Yang ini harusnya kuadrat ya, bukan pangkat 3 ya. Karena, bentar. X kuadrat dikali dengan negatif 3. Iya, harusnya min 6x, min 3x. Sorry, di sini harusnya min 3x kuadrat, kemudian 6x dikali dengan negatif 3, yaitu min 18x. Oke, selesai untuk di sini. Kita selesaikan satu persatu yang memiliki suku yang sama. Berarti saya pakai warna merah nih. Yang punya pangkat 3, yaitu 2x pangkat 3 dengan 2x pangkat 3.
Namun, di sebelah kanan ini tandanya sudah negatif karena positif dikali negatif. Sehingga 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 hasilnya 0. Selesai sampai di sini. Kemudian untuk yang x pangkat 2. Negatif 6x pangkat 2 ditambah dengan 6x pangkat 2. Berarti ini juga jadi 0. 0. Nah, kemudian di sebelah kanan ada 12x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2. Hasilnya adalah 8x pangkat 2. 8x pangkat 2 dikali dengan yang di depannya negatif. Berarti negatif 8x pangkat 2. Sudah selesai yang x pangkat 2, sekarang kita lakukan yang x pangkat 1. 14x dikurangi 18x. Berarti negatif ini dikurangi ini negatif 4x kan ya. Kemudian yang di sebelah kanan ada berapa nih? 6x. Kemudian ini sudah ya. Ini sudah tadi. Yang ini sudah. 6x dikurangi 18x. Berarti berapa tuh? 12 min 12 ya. Min 12 ditambah. Jadi dia kan negatif 12 kan. Negatif 12 dikali dengan negatif jadi positif 12. Min 4x ditambah dengan positif 12. Jadinya positif 8x. Oke. Kemudian 42 dikurangi negatif 9. 42 dikurangi negatif 9 berarti 50. Positif ya, 51. Nah, per Oke, x kuadrat min 3x ditambah 7 pangkat 2. Sudah terlihat tidak ada yang bisa ditambah-tambahkan lagi atau dikurangkan, maka hasilnya adalah ini. Ini adalah hasil turunan pertama dari pembagian fungsi f(x). Sampai di sini mudah-mudahan lebih paham dan jangan lupa harus teliti yang di warna merah ini. Ya, harus teliti dengan perkalian yang ini harus teliti. Apabila Ibu menuliskan ada kekeliruan di sini, mohon untuk dikoreksi ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, berapa nih untuk soal yang ketiga? Hasilnya berapakah ini? Untuk soal yang ketiga, itu masih menggunakan dalil ketujuh, yaitu tentang pembagian. Bagaimana untuk menentukan turunan pertamanya? Untuk menentukan turunan pertamanya adalah kita misalkan dulu, jangan lupa. Misalkan x kuadrat ditambah 1 itu adalah u. Jadi x kuadrat ditambah 1. Berarti turunan u-nya adalah 2x. Kemudian untuk yang V-nya adalah 1 dikurangi X. Berarti V aksennya berapa? Nah, di sini kan yang bisa diturunkan adalah yang variabel X ya. Jadi di sini X-nya X pangkat 1 sebenarnya kan. 1 dikali negatif 1. Nah, di sini jadi hasilnya negatif 1. Di sini jangan sampai terlewatkan dan jangan sampai keliru. Jadi dia hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, kita selesaikan. F aksen X adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. U aksennya 2X. V-nya 1 dikurangi X. Dikurangi U-nya adalah X kuadrat ditambah 1. V aksennya adalah kali negatif 1 per V kuadrat jadi 1 min X kuadrat. Oke, kalau sudah seperti ini jangan lupa kita kalikan pelangi. Perkalian pelangi ini kali ini kali ini. Kemudian nanti ini kali ini kali ini ya. Oke, perkaliannya yang pertama 2X dikali 1. Maka hasilnya taruh sini ya. Sama dengan 2X, 2X dikali negatif X hasilnya negatif 2X pangkat
2. Kemudian X kuadrat dikali negatif 1. Jadi negatif X kuadrat. Tapi dikali lagi dengan negatif yang di depannya. Jadi hasilnya adalah positif X kuadrat. Kemudian negatif 1 dikali 1. Hasilnya adalah negatif 1 dikali lagi dengan yang di depannya. Berarti positif 1 ya. Per 1 min X pangkat 2. Sama dengan, berarti min 2X. Oh iya, ini punya suku yang sama ya. Jadi langsung aja. Yang punya suku X kuadrat. Yang punya variabel X kuadrat, X min 2X kuadrat ditambah X kuadrat. Berarti min X kuadrat. Dia sisa 1 ya. Kemudian plus 2X. Kemudian plus 1 per 1 dikurangi X kuadrat. Cukup sampai di sini selesai. Tapi kalau seandainya masih penasaran, misalkan Bu boleh nggak ini diuraikan 1 min X-nya? Karena sepertinya kalau diuraikan dapat nilai akhir nih. Coba ya. Min X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 per, kalau kita uraikan hasilnya nanti adalah X kuadrat min 2X plus 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti bisa nggak tuh dibagi? Tapi di sininya nggak ini ya. X kuadrat min 2X min 1. Iya, nggak bisa. Jadi ya udah. Cukup sampai yang di atasnya saja. Karena ini ada plusnya, jadi nggak bisa dibagi negatif 1. Oke, cukup sampai yang di atasnya saja. Ini merupakan turunan pertama untuk hasil bagi fungsi aljabar. Bagaimana untuk ketiga soal ini? Semoga dapat mewakili. Dan kita akan masuk ke soal berikutnya tentang persamaan garis singgung. Itu ada di video berikutnya. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.